what's up? Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama saya Restu Bari di channel The Brong Brong Brong. Jadi di video kali ini saya akan membahas rumor yang lagi panas-panasnya, yaitu rumor kedatangannya Ojil ke Rans Cilegon FC. Nah, untuk di video kali ini saya tidak sendiri. Kebetulan saya mendatangkan teman saya yang tidak kalah sotoynya. Mari kita panggil Saudara Raka Padlika. Assalamualaikum. Kita jong. Gimana kabarnya Raka Padlika? Alhamdulillah baik. Baik, baik. Lihat kamera. Ini masker dibuka atau tutup aja? Dibuka aja, gak apa-apa lah. Kita udah swab kan ya? Ya, udah di swab juga, udah vaksin juga 2 kali kita ya. Rumor rekrutmen Ojil ke Rans Cilegon. Betul. Apa menurut Anda? Pendapat saya tentunya kabar baik untuk persepak bola Indonesia. Ya. Karena sebagai bisa menimba ilmu juga bagi pemain-pemain kita. Tentunya bisa mengangkat nama sepak bola Indonesia di kancah internasional. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa Mesut Ozil adalah pemain yang sangat bagus dan sejajar dengan bintang-bintang di Eropa lainnya. Apalagi pengalaman Mesut Ozil yang sudah malang melintang di klub-klub gede Eropa. Ya. Untuk Mesut Ozil sendiri, apakah keuntungan Mesut Ozil datang ke Indonesia? Tentunya ke Rans Cilegon. Kalau bicara keuntungan, sebetulnya kalau dilihat dari pamor sih mungkin pasti keangkat ya. Sedikit, tapi nggak akan drastis seperti klub-klub besar lainnya. Karena kan Rans juga tim promosi juga kan, baru sekitar berdiri berapa tahun. Ya mudah-mudahan lebih baik lah untuk Ojil. Jika benar Mesut Ozil didatangkan oleh Rans untuk memperkuat Rans Cilegon, sebenarnya apa tujuan Rans Cilegon mendatangkan Mesut Ozil? Untuk tujuan pasti, ataukah hanya untuk menggait sponsor-sponsor besar? betul, atau apa? itu pasti nomor 1. Karena kita udah tidak asing lagi dengan nama Rans. Nah, Yang di belakangnya ada Rapi juga Ya, kan, benar. dengan caranya mendatangkan Mesut Ozil yang kita sudah tahu namanya malang bintang di Eropa kan. Sudah jelas dengan datangnya Ozil, otomatis sponsor pun akan lebih banyak. Apakah dengan usianya yang saat ini Mesut Ozil masih performa terbaik dirinya? Kalau terbaik mungkin tidak sebaik dulu, karena usia untuk pemain bola 33 itu untuk stamina pasti agak sedikit menurun. Ya. Skill juga demikian. Ya, tapi untuk sekelas liga di Indonesia ya mungkin agak ngeri lah kalau dengar Mesut Ozil. Iya. Nah, andai Ozil benar ya memperkuat Rans Cilegon, apakah akan merubah persepak bolaan Indonesia? Sudah pasti sedikit Pak, pasti akan berubah, karena kan Mesut Ozil kita sudah tahu dengan namanya yang besar, dengan pengalaman yang luar biasa, pasti akan ada merubah, terutama di kuburan sendiri sih. Atau sama maksudnya pemain yang lain gitu, bakal merubah performa pemain-pemain yang lain, Jelas. termasuk pemain lokal kita gitu. Jelas, mereka akan lebih termotivasi dengan datangnya pemain bintang, pasti akan berubah. Saya juga sudah, kalau misalkan Ozil jadi keren, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Ozil di cover sama Supardi, Ozil di tackle sama Adli Idrus dan sebagainya lagi gitu. Nah, untuk Rans Cilegon sendiri mendatangkan Ozil untuk mengisi posisi apa? Kira-kira prediksi kita. Gelandang serang. Gelandang serang. Pertanyaan yang sangat sangat apa? Misteri ya sebenarnya ini pertanyaan. Jadi ngeri. Mungkin atau tidak mungkin Mesut Ozil memperkuat Rans? Kalau bicara mungkin tidak mungkin sih, saya pribadi tidak yakin. Kenapa? Datangnya rumor itu ketika Raffi Ahmad melalui statement di Instagram klub Rans sendiri, dia kan membuat tweet akan mendatangkan pemain Eropa, legend pemain Eropa kan. Yeah. Nah,
Kenapa bisa dikait-kaitkan dengan Mesut Mas Ozil? Ozil? Karena memang rencananya itu berita yang santer itu Rans Cilegon akan mengundang Mesut Ozil Untuk? ketika peresmian jersey barunya. Oh, Itu sih. iya. Karena kan sebelum Liga 2 berjalan juga mereka sudah melakukan tesnya di Turki. Nah, kebetulan Raffi Ahmad sendiri pernah bertemu dengan Ozil karena kan Ozil pemain di Liga Turki. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan media Turki yang turut memberitakan kepindahannya Mesut Ozil dari klub, rencana pemindahannya dari Fenerbahce ke Rennes? Media Turki, Ya. Media Turki membicarakan juga. Ya. Karena memang Ozil kan di Liga Turki juga sudah jelas pasti media juga menyoroti apabila memang itu benar. Atau mungkin dari faktor finansial antara Mesut Ozil dan tentunya Raffi Ahmad itu dapat mempengaruhi ketidakmungkinannya. Kalau bicara dari Raffi Ahmad ya, harta kekayaan Raffi Ahmad yang saya tahu dari media itu sekitar 400 miliar. Ya. Sedangkan harta kekayaan Mesut Ozil di tahun 2018 itu sekitar 530 miliar. Berarti masih tinggian Mesut Ozil Tinggi Mesut ketimbang Ozil. itu yang jadi bahan pertimbangan. Ya. Mungkin atau tidak mungkinnya Mesut Betul, Ozil karena kan ke Rennes. kalau untuk nilai transfer di Indonesia, kalau misalkan Rennes ingin ngebet membawa Mesut Ozil, itu harus mengantongi sekitar 64,3 miliar. Untuk Fenerbahce sendiri berapa harga Ozil? Ozil sekitar 64 miliar sama, cuman Ozil masih terikat kontrak sampai 2024 di klub Fenerbahce. itu. Kalau misalkan ingin Rennes mendatangkan Mesut Ozil ke Rennes, harus bayar biaya yang itu ya. Pastinya, itu sudah jelas. Betul. Jadi secara mutlak mungkin apa tidak mungkin? Kalau menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin, hanya rumor. Hanya kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan karena dari segi finansial Mesut Ozil lebih tinggi daripada Raffi Ahmad. Tapi kalau misalkan Raffi Ahmad disokong oleh sponsor-sponsor yang emang ternama, Ya, mungkin saja. mungkin. Kalau bicara sponsor itu mungkin. Cuman kan kita belum tahu sponsornya itu. Maksudnya sponsor yang sudah ada. Oh, kalau untuk sekelas 64,3 miliar itu berat. Mungkin, cuman berat. Jadi kesimpulannya untuk rumor Mesut Ozil ke Rennes Cilegon besar kemungkinan adalah tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena dihitung dari segi finansial, Betul. terus dari segi performa juga masih baik. Ya, betul. Ozil juga masih pikir-pikir lah, Pasti. Ozil akan mempertimbangkan gitu kan. Kita tahu sendiri lagi Liga Indonesia seperti apa. Ya, betul. Oke, jadi pembahasan rumor Mesut Ozil ke Rennes kami simpulkan tidak mungkin. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi Dream Team. Oke, jadi di sesi Dream Team ini saya akan menyiapkan nama-nama pemain yang akan dipilih untuk Bung Raka untuk mengisi skuad tim dia. Nah, untuk Bung Raka, jika memiliki atau membentuk tim sepak bola akan diberi nama apa? Kalau untuk saya mungkin Gria Mukti Indah. Gria Mukti Indah FC. Betul. Nah, untuk markasnya sendiri akan di mana? Di Pagaden. Pagaden, Kabupaten Subang. Subang. Oke. Nah, saya akan merekomendasikan untuk nama si anjing. Wah, saya akan memberikan susunan nama-nama pemain yang tentunya bisa dipilih oleh Bung Raka untuk mengisi skuad GMIFC itu. Oke? Oke, siap. Dari kiper Nadeo Teja Pakualam. Teja Pakualam Andri Tani. Teja Pakualam Wawan Hendrawan. Oke, untuk kiper utama dipegang oleh
Teja Paku Alam. Nah, untuk pelapis Teja Paku Alam, Nadeo Andretani. Nadeo Wawan Hendrawan. Nadeo. Nah, untuk pelapisnya ada Nadeo, itu untuk kiper ya. Betul. Teja Paku Alam dan Nadeo. Untuk central back, Hamka Hamzah, Ahmad Juprianto. Ahmad Juprianto, Fabiano. Juprianto, Igbo Nepo. Juprianto, Hansa Muyama. Juprianto, Elkan Bagot. Juprianto, Ryuji Utomo. Juprianto, Fahrudin Naryanto. Juprianto, Alpendra Dewangga. Anjay. Oke, untuk central back yang pertama ada Juprianto. Nah, untuk partner Juprianto di central back, Hamka Hamzah atau Fabiano? Hamka Hamzah atau Igbo Nepo? Igbo Nepo atau Hansa Muyama? Igbo Nepo atau Elkan Bagot? Igbo Nepo atau Ryuji Utomo? Igbo Nepo atau Fahrudin? Igbo Nepo atau Alvandra Dewangga? Oke, iya masih gak Klub tetangga ya? klub tetangga Subang ya, Mat. Untuk pelapis Juprianto dan Igbo Nepo, Hamka Hamzah atau Fabiano? Fabiano atau Hansa Muyama? Fabiano atau Elkan Bagot? Fabiano atau Ryuji Utomo? Fabiano atau Fahrudin? Fabiano atau Alvandra Dewangga? Oke, Fabiano untuk pelapisnya yang satu ya. Untuk lapisnya kan central back biasa dikasih 2 ya lapisnya. Oke. Ada Hamka Hamzah atau Hansa Muyama? Hansa Muyama atau Elkan Bagot? Hansa Muyama atau Ryuji Utomo? Hansa Muyama atau Fahrudin? Hansa Muyama atau Alvandra Dewangga? Hansa Muyama. Jadi untuk di central back sendiri ada Ahmad Juprianto, Igbo Nepo, dan pelapisnya ada Fabiano dan Hansa Muyama. Oke, cukup kuat juga ya bentukan tim untuk game IFC ini ya. Betul. Alhamdulillah. Kalau ada uangnya. Kalau ada sponsor. Siap. Untuk back sayap sebelah kanan aja, sebelah kanan, tapi bebas ya pemain kanan kiri ini ya. Ada Ismet Sopian atau Adri Idrus? Adri Idrus atau Robin Sanadi? Ardi Idrus atau Asnawi Bahar? Ardi Idrus atau Pratama Arhan? Ardi Idrus atau Putu Gede? Ardi Idrus Gapin Kwan? Ardi Idrus Salman Al-Farid? Ardi Idrus atau Irwan? Ardi Idrus Diogo Michel? Ardi Idrus Supati? Ardi Idrus Ricky Pajrin? Oke, untuk wing back sebelah kiri. Untuk wing back sebelah kiri ada Adri Idrus. Nah, untuk kiri lapisnya Idrus Ismet Sopian atau Ruben Sanadi? Ruben Sanadi atau Asnawi? Ruben Sanadi atau Pratama Arhan? Pratama Arhan atau Putu Gede? Pratama Arhan atau Gapin Kwan? Masih Pratama Arhan atau Salman Farid? Masih Pratama. Pratama Arhan atau Arthur Irwan? Masih Pratama. Pratama Arhan atau Diago Michel? Masih Pratama. Pratama Arhan atau Supardi Nasir? Pilihan berat. Mungkin Pratama. Pratama Arhan. Untuk Pratama Arhan atau Rizky Pajrin? Masih Pratama. Untuk pelapis Adri Idrus di wingback sebelah kiri ada Pratama Arhan. Untuk wingback sebelah kanan sekarang Ismet Sopian, Ruben Sanadi. Mungkin Ruben Sanadi atau Asnawi Bahar. Masih Ruben Sanadi atau Putu Gede. Putu Gede atau Gapin Kwan. Putu Gede atau Salman Al-Farid. Masih Putu Gede. Putu Gede atau Arthur Irwan. Masih Putu. Putu Gede atau Diago Michel. Masih Putu. Putu Gede atau Supardi Nasir. Mungkin Supardi.
Alasannya apa? Karena dia udah berpengalaman juga sih. Butuh pemain senior. Oke. Supardi Nasir atau Rizky Fajrin? Rizky Fajri. Supardi Nasir atau Rizky Fajrin? Rizky Fajri. Deal. Dia. Oke. Untuk pelapis Rizky Fajrin di sebelah wingback sebelah kanan, ada masih Ismet Sopyan atau Ruben Sanadi? Mungkin Ruben. Ruben Sanadi atau Asnawi Bahar? Asnawi. Asnawi Putu Gede. Putu Gede udah. Asnawi atau Gavin Kwan? Masih Asnawi. Asnawi atau Salman Al Farid? Asnawi. Asnawi Arthur Irwan? Asnawi. Asnawi Diogo Michel? Masih Asnawi. Asnawi atau Supardi Nasir? Supardi. Tadi masuk skuad utama, sekarang jadi pelapis. Oke, Supardi masih bisa dipertimbangkan namanya. Masih dipertimbangkan. Oke, untuk gelandang bertahan pilih 2 ya sama pelapis. Haryono ini yang skuad yang utama. Haryono atau Rahmat Irianto? Pastinya Haryono. Haryono atau Marklo? Haryono. Haryono atau M Lutfi? Masih Haryono. Haryono Rizky Velu? Masih Haryono. Haryono Manahan Lestusen? Masih Haryono. Haryono Syahrian Abimanyu? Masih Haryono. Oke. Untuk gelandang bertahan ada Mashar si pengangkut galon. Untuk pelapis Mashar ada Rahmat Irianto atau Marklo? Marco. Marklo atau M Lutfi? Marco. Marklo atau Rizky Velu? Marco. Marklo atau Manahati Lestusen? Masih Marco. Marklo atau Syahrian Abimanyu? Marco. Oke, ini seperti tim yang sudah ada ya, pemain-pemainnya. Karena pemainnya juga sudah ada. Tim tetangga. Untuk gelandang serang, untuk tengahnya ya. Betul. Untuk sentral di tengah ada Evan Dimas, Lili Vali. Lili Vali, Kim Jeffrey Kurniawan. Kim Jeffrey Esteban Piskara. Kim Jeffrey Ricky Kambuaya. Kim Jeffrey Adam Alis. Kim Jeffrey Septian David. Kim Jeffrey atau Arthur Irwan. Oke, untuk sentral apa sih namanya itu teh? Untuk pemain tengah serang, gelandang serang ada Kim Jeffrey Kurniawan. Untuk partnernya Evan Dimas, Lili Vali, Esteban Piskara. Esteban Piskara atau Adam Alis. Piskara atau Septian David. Piskara atau Arthur Irwan. Oke, untuk partner Kim Jeffrey sendiri ada Piskara. Nah, untuk gelandang serang sendiri kasih 1 buat lapis. Evan Dimas atau Lili Vali? Lili Vali atau Esteban Piskara? Udah. Lili Vali atau Irfan Maulana? Irfan Maulana atau Ricky Kambuaya? Ricky Kambuaya atau Adam Alis? Ricky Kambuaya atau Septian David? Masih Ricky Kambuaya. Oke, untuk pelapis dari pemain yang 2 itu adalah Ricky Kambuaya. Untuk wings yang larinya cepat nih biasanya pilihannya adalah Witan Sulaiman atau Egy Maulana. Witan Sulaiman atau Febri Haryadi. Witan Sulaiman atau Riko Simanjuntak. Witan Sulaiman atau Beckham Putra. Beckham Putra atau Sadil Ramdhani. Beckham Putra atau Ilham Nurdin Armain. Masih Beckham. Beckham atau Tito Hamzah. Masih Beckham. Beckham atau Rian Kurniawan. Masih Beckham. Beckham atau Julham Jamrun. Masih Beckham. Beckham atau Buas Salosa. Masih Beckham. Oke, untuk winger sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan ada Beckham Putra. Untuk pelapis Beckham Putra, Witan Sulaiman atau Egy Maulana? Egy Maulana atau Febri Haryadi?
Egi. Egi Maulana atau Riko Simanjuntak? Masih Egi. Riko Simanjuntak atau siapa tadi? Riko Simanjuntak atau Egi. Egi Milena. Egi. Oh, siap. Santai ya tuh, Bos. Egi atau Sadil Ramdhani? Egi atau Tito Hamzah? Egi. Oke. Egi atau Jolam Nyamrud? Egi atau Wasawasa? Egi. Untuk pelapis Beckham ada Egi Maulana Fikri. Itu untuk winger sebelah kanan. Untuk kiri dari nama-nama yang tadi udah disebut lah. Kiri Mungkin Riko. sama lapisnya Riko. Siapa aja tadi namanya? Febri. Febri. Oke, Riko dan Febri untuk wing sebelah kiri. Untuk second striker ada Ferdinand Sinaga atau Muklis Hadi? Ferdinand atau Irfan Badim? Ferdinand atau Samsul Arif? Ferdinand atau Iljan atau Patrick Wanggai? Ferdinand atau Osvaldo Hai? Ferdinand atau Lerby? Ferdinand atau Bagus Kapi? Ferdinand Sinaga untuk second striker. Betul. Untuk pelapis Ferdinand Mungkin kalau untuk pelapis Ejra Walian. Nah, sekarang untuk central striker. Untuk central striker murni ya, ada Muklis Hadi atau Irfan Badim? Muklis Hadi atau Samsul Arif? Muklis Hadi atau Marinus Manewar? Muklis atau Beto Gonzalez? Muklis atau Greg Nokolo? Muklis atau Iljan Spaso? Spaso atau Patrick Wanggai? Spaso atau Osvaldo Hai? Spaso atau Lerby? Spaso atau Bagus Kapi? Spaso atau Sadam Gafar? Oke, untuk striker murni ada Spaso JP. Betul. Untuk mengisi lapisnya Spaso sebagai pengganti Spaso. Dan pilihan yang tadi siapa? Marinus Manewar untuk pelapis Spaso JP. Nah, terakhir untuk pelatih sebagai peracik strategi yang sangat penting bagi tim GMI FC ini. Ada Indra Sapri atau Jajang Nurjaman? Jajang Nurjaman atau Jackson F. Toyago? Jajang Nurjaman atau Albert Riedel? Jajang Nurjaman atau Luis Milla? Jajang Nurjaman atau Siman? Oke, untuk pelatih sendiri yang direkrut oleh GMI FC ada Jajang Nurjaman. Oke, itulah tadi Soccer Sotoy di video kali ini. Jangan lupa di subscribe juga channel Debrongnya agar semakin berkembang. Dan terima kasih buat Bung Raka sudah menyempatkan hadir di channel yang seadanya ini untuk sementara. Mungkin kedepannya channel kita ya berkembang, semakin berkembang sejalannya waktu. Untuk para penonton setia, jangan lupa support terus channel kami dengan cara share, like, dan komen. Dan share juga ke grup-grup Facebook yang bola ya, grup bola tentunya. Selamat bertemu di next Soccer Sotoy video selanjutnya. Nah, follow IG juga, IG siapa? Raka Fadlika 96. Raka Fadlika 96. Terima kasih, sampai jumpa di Soccer Sotoy.